Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan podcast Jurnal Lembu dengan tujuan mengudara. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 5-10 menit dengan ketinggian jelajah 10.000 kaki di atas permukaan air laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja kecil yang ada di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman dan membuka penutup jendela. Atas nama saya Kapten Lembu Tambun, mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Ritual 27, cari pekerjaan tambahan atau kurangi pengeluaran. Selamat datang di podcast 299 ya. 299. Gue mau sambung di cerita kisah yang kemarin. Itu mengenai pengalaman gue di Pinus Elok ya. Ngajar tentang edukasi keuangan. Jadi ada seorang siswa kejar paket C, sebut aja namanya Gun gitu ya. Dia mendadak langsung pengen sharing tentang keuangannya dia. Setelah gua ngasih sesi permainan, origami, terus kemudian kasih studi kasus, terus kemudian bikin bedain antara keinginan dan kebutuhan. Lalu akhirnya dia mendadak di tempat duduknya dia sharing gitu. Dia pengen cerita tentang uangnya dia, gajinya dia. Gue sempet kaget aja. Dan pada saat itu dia nggak malu untuk ngomong gitu. Walaupun sempat dapat ejekan lah. Nah, dia sebenarnya akhirnya cerita di situ, Pak, dia mau sharing kan. Dia udah nikah 2 kali, jadi istri pertamanya udah punya anak, sekarang istri kedua, dan itu dia lagi hamil gitu. Pada saat lagi dia mau sharing, dia sharing tentang gajinya gitu, karena di situ ada banyak orang sekitar 18 orang gitu, belum termasuk pengajarnya. Begitu dia mau cerita, ada yang ngejek nih. Ada yang ngejek dia. Dia bilang, Pak, gaji saya 1,8. Wah, langsung pada heboh. Wah, curhat nih, curcol nih. Dia ada gitu. Tapi dia mendadak mandek. Gue langsung lihat ekspresinya dia gitu. Waktu dia mandek gitu, dia ngomong. Dia pasti ada takut untuk sharing. Takutnya apa? Jadi bulian orang gitu. Padahal dia sebenarnya mau mengafirmasi, mau mendapatkan peneguhan mungkin ya. Ketika dia akhirnya berani untuk mencuatkan gitu. Lalu gue bilang sama dia, gue minta izin ya. Tadinya sebenarnya pengen pakai studi kasus, tapi karena Mas Gun ini udah mau sharing, maka kita minta laporan keuangannya itu kita jadiin studi kasus gitu. Nah, semuanya oke gitu. Kita lihat bareng-bareng ya. Gua ngajak mereka untuk lebih dewasa, karena mereka udah dewasa, cuman yang menjadi penghalang mereka pendidikan yang mereka terbatas banget kan untuk dapat jenjang pendidikan gitu. Tapi mereka udah dewasa semua. Lalu gua di situ gua minta si Mas Gun untuk nyebutin dia. Jadi gua tulis di papan tulis gajinya 1,8, terus makanan hariannya gua minta dia untuk yang ngejelasin sendiri. Gimana Mas, berapa? Makanan harianmu berapa Mas? Coba dihitung. Jadi bukan gua yang akan hitung, tapi biarkan dia yang akhirnya sendiri sharing gitu. Makanan hariannya tuh sekitar 900.000. Terus kemudian keluar bayar listrik 200-an, bayar rusunawanya 200-an, terus kemudian ada ya pulang pergi atau segala macam, dan sisa uangnya itu sekitar seingat aku waktu itu aku nyatat itu sekitar 500 sampai 600 ribuan. Dan dalam saat itu kok masih ada sisa ya, gue pikir kan. Ternyata istrinya tuh lagi hamil gitu. Dan semuanya itu ternyata modelnya dia serahkan sepenuhnya semuanya itu ke istrinya semuanya. Dan di rumahnya dia di Rusunawa itu belum ada dia akhirnya sharing, dia belum ada TV, terus belum ada barang-barang yang lainnya dan segala macemnya gitu. Terus kemudian aku pegang jabat tangannya, terus aku mendoakan, Bang, saya sumpahin kamu pasti punya TV suatu hari, jadi bersabar gitu ya, pasti punya TV gitu. Gua rasa sih sebenarnya itu semua masih belum cukup gitu. Nah, lalu pada saat udah
ceritain gitu, gue lempar ke mereka, ke teman-teman yang di kelas itu, gue tanya, ada yang bisa dikurangin lagi nggak? Wah, langsung ada seorang bapak bilang, wah itu mah nggak bisa dikurangin lagi, udah mentok pak. Itu aja kalau tinggal di Jakarta aja uang makan mah kurang cukup itu. Ya kalau kita berandai-andai pergi ke Jogja mungkin masih bisa bertahan kali ya, duitnya masih bisa ditabungin, diinvest ya kan, gitu. Tapi kalau di Jakarta emang agak sulit. Jadi solusinya, gue bilang ke Mas Kun, solusinya eh, lo harus nambahin, kalau mau ningkatin bekerja keras, nambahin pemasukan lagi bang. Cari cari side job, cari tambahan, harus naikin lagi gitu. Karena kalau kayak gitu nggak bisa ya. Terus kemudian ini kebetulan istrinya hamil, gue bilang istrinya hamil. Ntar kalau istrinya udah punya anak, kebutuhannya tambah banyak lagi, tambah pusing lagi. Kalau nggak diinvest, kalau nggak, gue kemarin sempat lupa tuh gue bilang, kenapa kita perlu invest? Karena untuk melawan inflasi. Takutnya nanti begitu anaknya lahir, harga-harga udah mulai tinggi. Jadi dia tambah pusing lagi, ya kan? Kadang-kadang emang jujur aja, masalah keuangan itu menjadi masalah pelik dalam rumah tangga karena itu bisa menimbulkan perpecahan gitu. Ya, perpecahan. Ya, terus kemudian gue juga mendoakan, abis itu gue mendoakan ke Mas Kun, moga-moga nanti dia dapat tambahan kerja lagi, side job lagi untuk ningkatin pemasukannya lagi, ya bagaimanapun caranya. Gue makasih banget ke Mas Gun yang mau sharing ini gitu, karena dia merasa butuh kekuatan. Gue sangat yakin dia itu butuh kekuatan saat itu dia sharing itu, untuk meyakinkan dia sekali lagi gitu. Dan bagus banget ya, itu menjadi studi kasus. Jadi apa pesan moralnya? Pertama, ketika udah ada anak, maka kebutuhannya akan makin tinggi. Jadi dia harus makin tambah pemasukan lagi. Berjuang keras lah, harus berjuang keras. Semua dari kita itu harus berjuang keras, menemukan potensi. Jadi duit itu jangan jadi tujuan, tetapi membangun apa yang bisa kita tumbuhkan dari diri kita untuk membantu untuk menghasilkan apa yang kelebihan dari kita, kekuatan dari kita apa untuk menghasilkan lebih juga gitu. Dari pengalaman gue gitu ya. Dan yang terakhir, dari pengalaman yang gue tahu, biasanya hanya salah satu pasangan yang pintar keuangan. Jadi apakah salah kasih ke istrinya? Enggak ada salah juga, tapi sebaiknya harus sering makin komunikasi. Karena biasanya dalam rumah tangga itu biasanya hanya salah satu pasangan yang pintar keuangan, atau masing-masing rata-rata pegang duitnya masing-masing ya gitu. Biasanya orang pegang gitu, karena bukan gak percaya loh ya, tapi memang ini butuh komunikasi. Jadi jangan semata-mata langsung serahin semua uangnya ke istrinya, dia yang pegang semua. Kalau nggak tahu tujuannya, kalau nggak dipersiapkan, kalau maintainnya nggak bener, nanti duit itu bisa habis. Semoga membantu untuk kita pagi ini. Salam dari gua, Lembut Ambon.